not whole. I came to United States not for this. I was born in Indonesia, and I know what does it mean by prejudice and discrimination. I thought I'd flee away from Indonesia and I come here and I can breathe freedom. But I look at right a couple of days ago and since last week, my heart is melted. Justice will be served. We are all here because this is a divine appointment. Amen. This is divine appointment. No man can do this. I believe God made this in such a time like this. Our voice is being heard. Our voice is not just being heard in Portland, not just only in America. Heavenly is hearing us. I want to read the only things that I know. I'm just a man that I don't know anything like you all. Look at my English, it's broken. I love it, man. But I'm here for you. Even though I cannot speak, but my heart is for you. Yeah. My spirit is for you. We shall overcome. The Bible says love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at a wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Come on, put your hand together. Father, Lord, I pray, we humbly unto you. Hear I cry. Hear our cry. We are here uniting our spirit. Uniting. There is no color. In the eyes of you, we are one. We meant to be one. We are united. And we decided, oh God, to move forward because you are with us. Give us your mercy. We ask for your forgiveness. We ask, oh God, right now for the wrongdoing. Take out from here. Give us your love. Yes, Lord. And no one understands your love. But give us that divine love. Special love that coming from you. I'm asking for my brother and sister here. Continue the work of your hands. In mighty Jesus Christ's name we pray. Everybody say amen. Anyway, semuanya senang banget saya Aldo Siahaan bisa ketemu lagi with my long not lost friend, tapi my old friend, Pastor Oscar Suryadi dari Portland, Oregon. Apa kabar? Gimana Aldo? Baik-baik. Hari-hari ini yang kita lewatin, ini memang hari-hari yang berbeda. Ya. Ini pakai bahasa pendeta ya. Apa? Kita ini dalam keadaan yang namanya perfect storm. Ya. Pandemik Betul. COVID-19 belum selesai, ada urusan-urusan lagi yang lain. Betul. Ya, nah, seluruh yang dunia. menariknya nih, yang menariknya Pastor Oscar, kan setelah pandemik gitu, ada yang namanya kasus George Floyd gitu, dan kita tahu tanggal 30 Mei terjadi banyak peace protest dan juga banyak riot
yang terjadi di beberapa kota-kota di Amerika, termasuk di Philadelphia. Yeah. And salah satu berita yang menghebohkan di Indonesia katanya nih mengenai cerita anak muda yang ada tato peta Indonesia yang sedang melakukan riot itu gitu. And he is one of my member of the church gitu. Wow. And he's doing good right now. Still kita perhatikan gitu. Tapi saya bangga banyak orang-orang yang menerima dia, give him a second chance, dan banyak orang-orang yang berdoa buat dia dan keluarganya gitu. Tapi nih Pastor Oscar, saya nih pengen tahu nih gitu. Jadi 4 Juni 2020 hari Kamis lalu, saya dengar Pastor Oscar nih kayak memimpin doa di Portland gitu. Anyway, videonya tuh beredar langsung. Nah, saya pengen dengar ceritanya. Tell me siapa yang ngundang, gimana ceritanya? Saya mau dengar gimana ceritanya. Ya, sebenarnya thank you nih Aldo untuk clarification ini. Jadi sebenarnya tanggal 4 Juni ini, as the whole world knows that Amerika lagi in the crossroad. Dengan sebelum-sebelumnya saya ini mempunyai hubungan yang baik sekali dengan Black community di Amerika. Kita suka bikin acara bareng, ya. Jadi saya punya hubungan yang baik sekali dengan Black African American, khususnya para hamba-hamba Tuhan. Nah, pas kejadian kemarin itu, saya diundang untuk datang ke Pioneer Square, the Portland Living Room. Saya pikir di sana saya ingin memberikan solidarity kepada George Floyd, ya. Tapi di sana terus terang keadaannya very uncertain, karena saya ngelihat audiensnya itu bukannya audience orang-orang percaya, itu all kind of people. Sebenarnya saya itu nggak tahu kalau itu saya bakal dikasih mic, tapi saya percaya pada saat itu waktu saya dipanggil, saya sudah ngomong sama leadernya, namanya Livel Thomas, dan dia juga salah satu yang very aktif sekali di Amerika, menyuarakan suara-suara untuk perdamaian. Waktu saya ada di sana, saya sudah nolak sebenarnya dong. Saya bilangin jangan, ini ranahnya bukan ranah saya. Tapi saya percaya pada saat itu ada roh Tuhan yang berbicara sama saya untuk kita sharing aja di sana, untuk menguatkan orang-orang yang sedang bingung, orang-orang yang saat itu kalau lihat di koran-koran atau di news, mereka semua ini mempunyai vibe of anger, seeking for justice. Mereka itu kayaknya bukan hanya di Portland, tapi semuanya. Nah, saya pikir saya dapat mic ini yang tadinya saya tolak, terus terang saya gemeter, takut. Siapalah, ini kita siapa ngomong kayak begitu. Tapi saya percaya roh Tuhan itu bekerja. Saya datang, saya teringat, saya cuma mikir untuk bacain aja. Awalnya tuh saya cuma mau bacain 1 Korintus 13. Karena saya percaya kasih itu nggak cuma belongs kepada orang-orang Kristen. Kasih itu ada kepada seluruh agama. Kasih itu ada kepada semua orang yang mempunyai segala macam color kulit. Jadi saya baca itu. Nah, waktu saya bicara demikian, saya nggak tahu bahwa waktu saya doa, saya ajak mereka berdoa, mereka berlutut juga. Gak taunya this video went viral gitu. It is. Tapi sebelumnya saya mau applaud Pastor Oscar, luar biasa banget loh. How you address dan doa dan engage dengan orang-orang luar biasa. Cuman yang beredarnya adalah setelah SMS itu di dalam statement atau kata-kata encouragement itu
Pastor Oscar sempat bilang I was born in Indonesia. Ya, Gitu. betul. Nah, saya mau dengar ini. Sebenarnya Pastor Oscar tuh udah berapa lama sih di sini dan statusnya sekarang ini apa? Dan konteks waktu itu apa sih mengenai ngomongin I was born in Indonesia? Coba deh cerita. Ya, saya meninggalkan Indonesia tahun 87. Datang kemari kan sebagai mahasiswa sekolah, dan saya ambil sekolah theology school. Sebenarnya di tempat Anda, Aldo, di Pennsylvania. Your place is actually my place. Valley Forge ya? Ya, Valley Forge University. And then saya pergi ke Portland sejak tahun 1998, buka gereja di sini sama-sama teman-teman yang lain. Saya sudah warga negara Amerika, tapi saya ini, Aldo, orang Indonesia. Saya cinta Indonesia. Sama. Saya ngelihat Indonesia ini maju luar biasa. Yes. Saya bangga sekali ngelihat Indonesia yang saat ini mempunyai perubahan-perubahan yang drastik sekali. Berbeda sekali waktu saya meninggalkan Indonesia tahun 87, dan saya lihat Indonesia saat ini jauh lebih modern, kota Jakarta dan sebagainya. So I'm very proud. Yeah. It's always been that I'm Indonesian. Yeah. Pastor Oscar, aku juga pengen tanya nih mengenai yang 4 Juni kemarin. Pastor ada ngomongin mengenai feel discriminated, something like that dalam obrolannya waktu itu. Coba jelasin sedikit deh, Pastor. Ya, waktu saya ada di Pioneer Square, saya merasakan bahwa mereka mesti tahu karena latar belakang saya siapa, gitu. If you notice, yang ada di George Floyd terjadi itu ada salah satu polisi, dan polisinya itu Asia. Ya. Dan waktu itu saya berpikir saya memang I was born in Indonesia. Saya bukan born di sini. Gitu. Saya katakan kepada audience, karena di Amerika itu slogannya tuh I cannot breathe. Itu di mana-mana ada kaosnya. Nah, saya katakan bahwa I flee from Indonesia and I cannot breathe the freedom. I felt waktu saya datang kemari, Amerika is always been a land of freedom. A land di mana freedomnya itu di benak saya, kita bisa mempunyai freedom di dalam segala hal. Gitu. Yeah. Ternyata sejak terjadi George Floyd itu, it was giving me a broken heart. Dan saya find out bahwa dimanapun di dunia ini kita tinggal, the only freedom that we can have, not in anywhere, but in the presence of the Lord. Amen. You can be in any good place, you can be in the best place, but the best freedom is in the presence of the Lord. Apakah saya pernah mengalami diskriminasi? Oh, di Amerika saya sering mengalami diskriminasi. Di Indonesia apakah pernah? Seluruh dunia pernah tahu. Pasti ada diskriminasi. Saya ini warga keturunan, Aldo. Ya. Tapi gimana pun juga, saya cinta Indonesia. Indonesia belum lihat secara langsung pada zaman saya dulu. Zaman-zaman dulu, sebelum saya berangkat, that was the moment di mana banyak hal yang terjadi. Setelah saya berbicara mengenai orasi, bukan orasi loh, ini banyak orang yang bilang orasi. Itu preaching, sharing the word of God. Sharing, ya. Iya, benar nggak? Kalau kita berorasi, saya ini bukan orator, saya ini preacher of Plus the word diundangnya of God. juga, plus diundangnya juga bukan untuk undangan orasi kan, undangannya untuk diantara pastor-pastor African American pastors. Jadi konteksnya orang-orang harus dapat nih, ya. Betul. Nah, Jadi lanjutin. Jadi saya lihat bahwa di Alkitab pun berbicara banyak sekali tentang hal-hal yang sifatnya injustice di firman Tuhan. Ya. Jadi di firman Tuhan banyak sekali, dan waktu saya mengatakan
the empathy of you are feeling injustice, I also experience that. Everybody experience that one way of the others. Nggak bilang ada di mana, you di muka bumi ini nggak ada justice. The justice belongs to the Lord. Amen. Freedom only at the presence of the Lord. Amen. Jadi saya ingin membawa kata itu kepada the audience bahwa the freedom net yang kita minta itu sebenarnya freedomnya pun di Amerika saat ini sedang mengalami crossroad. What does it mean by freedom untuk seluruh bangsa Amerika? Gitu. Karena masing-masing mempunyai definisi tentang freedom. Gimana pun juga tidak bisa terelaki. Dan terelak cannot be avoided. That I'm here, not because of I'm running away, bukan. But I just felt that is an opportunity that I could be here. Dan selalu saya menempatkan diri saya sebagai orang Indonesia. Dan Amerika ini harus banyak belajar dengan orang Indonesia. Dan banyak hal di bangsa ini harus belajar dengan budaya Indonesia, keindahan dan kebaikan Indonesia. That's what I felt. Ya, the diversity ya. Nah, ngomong-ngomong, Pastor Oscar waktu tanggal 4 Juni kemarin itu berangkat sendirian, atau ada teman gereja? Ya, waktu saya di-invite, saya ini bersama dengan associate pastor. Saya di sini punya associate pastor, dia ini orang Bali. Coba dong, kenalin. Ada nggak? Oh iya, ini dia nih, ini Pastor Victor ini. Okay. Halo Mas Aldo. Halo, apa kabar Pastor Victor? Baik. Bisa cerita sedikit nggak sih? Jadi waktu tanggal 4 Juni mendampingi Pastor Oscar itu, apa yang Anda perhatikan, message-nya bagaimana, dan respon dari audiensnya bagaimana? Coba secara singkat coba jelasin. Jadi saya di sana juga ikut support, bukan cuman acaranya aja, tapi I support my senior pastor. Di sana bukan cuman kita aja, tapi banyak hamba-hamba Tuhan yang lain. Karena kita ini kan ada City Pastor Network ya. Jadi karena dari network ini kita datang sama-sama di sana, and kita ini dari Asian community, istilahnya kita representing the Asian community. Karena ada pastor dari Hispanic juga, Latino community. Mostly black ya? Ya, mostly ya orang-orang black African American gitu kan. Jadi waktu di sana, Pastor Oscar memang dia diberi kesempatan untuk berbicara. Again, yang ada di sana bukan orasi, mereka semua karena hamba-hamba Tuhan yang mereka share firman, bahwa message of hope, message of love, message of unity, gitu. Jadi bukannya kita nih mau cari gagah-gagahan gitu, tapi kita mau berdoa juga untuk kota Portland gitu, karena kan terlalu banyak voices yang negatif nih. Di Portland ya kan banyak suara-suara yang negatif, ada suara tindakan-tindakan negatif, violence segala macam. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, kita nggak cuma mau diam aja, tapi kita mau ambil bahagian. Apa yang kita bisa lakukan? Ya berdoa untuk kota kita, kesejahteraan kota kita. Apa yang Pastor Victor bisa jelasin respon audience pada saat itu? Waktu itu respons audience mereka sangat positif sekali dengan apa yang kita message yang kita bagikan gitu ya, karena itu kena di hati mereka juga. Gitu. Jadi saya lihat di sana ya kita together sih, sama-sama. Thank you. Saya lihat ya, gini, Aldo. Every voice for unity, every effort untuk bring unity, pasti ada yang mau disunite. Every single things yang kita mau lakukan baik, pasti ada yang mau melakukan the other way around. Tapi kita fokus kepada yang baik. Kita fokus kepada yang Tuhan mau. Amen. Karena kita di sini bukan politician, kita ini anak-anak Tuhan yang mau membawa damai. Pak Oscar, saya juga pengen tahu nih, Pastor Oscar aman dong, karena sebagai warga negara bisa sharing semua segala macam.
ada pendapat atau ada suggestion nggak untuk misalnya orang-orang Indonesia di Amerika ini tapi punya simpati akan kegerakan Black Lives Matter ini dan juga melihat injustice yang terjadi di negara ini dengan catatan mereka masih warga negara Indonesia karena saya dapat forwardan dari KBRI atau KJRI mereka menyarankan untuk lebih hati-hati dan segala macam katanya malah konsekuensinya bisa dideportasi. What is your suggestion? Ya, saya merasakan gini, dengan kejadian saya ini yang ada tanggal 4 Juni, itu kalau saya bilang kembali lagi ya, itu divine appointment. Kalau disuruh ulang lagi, to be honest, I would not going to be there. Kalau saya tahu ini kayak begini, I would not to be there. Karena it was so rapid ya, dan saya itu nggak pernah plan ada di sana. Saya nggak pernah mikir bakal saya bicara demikian. Saya nggak pernah mikir bahwa saya akan doa di sana. Jadi untuk kawan-kawan yang ada di sana, saya berdoa dan mengajurkan untuk jangan ikut-ikutan. Don't follow the step yang saya lakukan. Karena ini, hal-hal ini memang sensitif. Yang harus kita lakukan menurut saya, berdoa. Minta sama Tuhan. Karena hari-hari ini sudah banyak hal yang terjadi dan kita jangan tambah-tambahin lagi. Jadi untuk mereka yang masih warga negara Indonesia, saya anjurkan untuk berdoa di rumah masing-masing. Ya. Berdoa minta sama Tuhan untuk ketenangan, ya. Kalau mereka move untuk ikut protes, saya sarankan jangan, ya, tinggal di rumah karena saat ini masih COVID-19 ini saya ini harusnya 6 feet ini, tapi saya berdua nih kita sudah for sure negatif, jadi nggak boleh nih sebenarnya begini. Jadi satu, bukan hanya warga negara Indonesia saat ini itu ikut protes juga, secara health ethic itu nggak boleh ada di sana kecuali you really have to have that. Berpotensi ya. Jadi waktu saya ada di sana tuh, saya tuh bener-bener punya proteksi sendiri gitu. Ya. Jadi saya anjurkan untuk ikut seperti apa yang dikatakan Menlu dan saran-saran dari Dubes ataupun dari Indonesia punya saran untuk tidak ikut. It's the best. Jadi saya katakan, do not be unknown hero in the midst of uncertainty. Amen. Saya rasa begitu. Thank you banget, juara banget, bener. Saya setuju banget. Pertanyaan terakhir nih ya, apa yang ada di hati Pastor Oscar setelah doa amin? What was in your heart? Itu automatically come to my mind. Jadi saya nggak pernah ada plan, saya juga nggak pernah plan akan bicara gimana, itu spontaneous. Ya, jadi saya pikir saya mau berdoa dan saya percaya saya mau minta Tuhan bisa menjamah hati mereka dan saya mengatasnamakan bersama-sama kita ini penduduk Portland minta ampun sama Tuhan, forgiveness. Karena gimana pun juga banyak sekali jarah-jarahan dan banyak sekali bentrok antara polisi dan demonstran. Dan kita minta ampun. Dan kami bisa mengerti akan kasih Tuhan dan kasih yang datang daripada divine, yaitu Allah sendiri yang bisa memberikan. Waktu saya berdoa, saya nggak pernah tahu kalau mereka itu semua ikut berlutut. Saya cuma mau berlutut, saya pun berdoa dan saya waktu mengatakan amin, saya lihat loh, mereka semua berlutut ya, gitu. Wow. Ya. Dan to be honest sebenarnya, saya cari ini, Pastor Victor. To be honest, lagi saya dipanggil, saya bilang, loh kemana ya Pastor Victor ya?
Kenapa? Where are you? Dalam hati saya, karena waktu itu he was with me dari beginning, tapi in a split of second, waktu saya dipanggil, in my mind, karena I was just totally as nervous as everybody ya, was disappeared. Tapi ternyata dia sebenarnya ada di belakang ambil video, ya. Dan saya merasa waktu itu benar-benar hadirat betapa Tuhan pentingnya ya, karena kita tahu ini bukan ranahnya kita, tapi kita melihat ada satu empathy, solidarity as a human being. Saya percaya apa yang kita sudah lakukan dan banyak yang lain sudah lakukan bisa mempunyai suatu suara kedamaian. Dan seperti dalam sharing di sana, Pastor Oscar bilang divine appointment, and I think it is really a divine appointment pada saat itu secara luar biasa. I can feel it. Yang saya kaget, although when I'm trying ini ya, my life was better before ada apa namanya acara itu. Saya pulang nggak tahu, pas besok saya lihat itu went viral. I don't know what is it mean by viral, cuman tiba-tiba teks saya begitu banyak, saya bingung tuh, nggak pernah ngalamin yang kayak begini. Kita kan ingat nggak? Saya ngomong di clip saya, I'm just a man. Iya nggak? I'm just a man, and I don't know anything. That's me. Kita just simple man. Kita nggak mau jadi somebody yang hebat, hero, tidak. Tapi saya waktu terima itu viral, saya mau katakan di sini, terima kasih untuk semua affirmation dari segala sudut. Terima, saya nggak tahu teks begitu banyak sekali. Terima kasih untuk affirmation-nya. Terima kasih. Saya mau katakan, I don't deserve this. Ya, enggak. Itu kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. God be the glory. Dia yang terima kemuliaan. Thank you. Wow, ngobrol-ngobrol yang luar biasa banget, very clear informasi yang saya dapat langsung dari narasumbernya. And again, thank you banget Pastor Oscar, Pastor Victor yang mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol, biar informasi ini benar-benar bisa jadi jelas buat banyak orang. Any more say goodbye atau something dari Portland? Ya, silakan. Thank you so much. Ini Bang Aldo yang ex-radio, yang knows how to put everything together. Saya yakin biar you jadi keep shining for Philadelphia, keep shining untuk Pennsylvania, keep shining untuk jadi berkat bagi banyak orang. And you owe me something. Apa tuh? Belum pernah ke Portland. Nanti kita main-main ke Portland. I've been to Philadelphia many times. You never been to Portland. Come on. Tahun ini setelah semuanya clear. Okay? Amen. Alright. Once again, Pastor Oscar, Pastor Victor, thank you so much. Thank you so much untuk waktunya. God bless you. God bless. Thank you. Yes.